Halo semuanya dan halo Pak Yudi. Di sini kami akan presentasikan tentang apa itu integrasi internal dalam SCM. Nah, studinya itu di studi indikatif definisi integrasi internal. Adapun kelompok kami yaitu ada Aprilianti dengan NIM belakang 09, ada Alician Dewi dengan NIM belakang 32, ada Ayu Anissa dengan NIM belakang 51, dan saya sendiri Winandari dengan NIM belakang 52. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu pertama ada pendahuluan, ada metodologi, ada tinjauan pustaka, ada tinjauan empiris, ada analisis, dan ada kesimpulan. Oke, untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Ulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan SKM hari ini dan integrasi kompetitif. Yang pertama ada manajemen rantai pasokan telah berkembang menjadi manajemen rantai nilai yang digerakkan oleh kebutuhan konsumen. Kemudian dalam situasi ini tidak hanya produk, tetapi juga seluruh rantai kegiatan bisnis mulai dari bahan mentah hingga titik akhir konsumsi harus dikelola secara efektif. Selanjutnya dengan mengintegrasikan sumber daya yang nyata dan tidak berwujud, supply chain memastikan pelanggan dan pemasok berbagi beberapa aspek seperti biaya, risiko, dan manfaat yang terkait dengan inovasi. Kemudian ada tujuan, di mana untuk mengidentifikasi integrasi internal melalui penentuan yang paling banyak blok bangunan yang menonjol dari konsep dan dengan demikian mengidentifikasi keadaan integrasi. Kemudian ada pertanyaan. Berikut ada beberapa pertanyaan seperti di bawah ini. Selanjutnya ada audiens, sasaran, dan penggunaan temuan. Tesis ini dibangun untuk menjadi manfaat pertama dan terutama untuk akademisi dan manajer mengenai masalah integrasi secara taktis dan operasional. Dalam menemukan bangunan blok integrasi internal, ada batasan dengan mengidentifikasi kapan keadaan internal integrasi ada. Baik, selanjutnya ada delimitasi yang terdiri dari yang pertama itu ada penelitian ini disusun seputar pemetaan batas-batas integrasi internal, domain, ulang dong. Kemudian selanjutnya ada delimitasi. Penelitian ini disusun seputar pemetaan batas-batas integrasi internal. Domain ini akan dibangun melalui teori-teori yang berimplikasi pada pergeseran dalam batas-batas sebagai teori dan pengetahuan tentang objek berkembang. Menambahkan literatur dari bidang studi lain seperti struktur organisasi yang diuji secara ketat baik secara keseluruhan ataupun area fokus. Kemudian ada metodologi. Metode penelitian, penulisan ini menggunakan metode delimitasi yang merupakan metode dalam menentukan batas terluar dari suatu wilayah yang dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Metode ini terdiri atas dua metode, yaitu delimitasi kualitatif dan delimitasi kuantitatif. Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki kesamaan karakteristik. Baik, untuk selanjutnya itu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ada ringkasan masalah, integrasi hubungan yang ditekankan, integrasi ke belakang atau ke depan, pemasok atau pelanggan integrasi, semua integrasi antara dua atau lebih unit, bagaimana bisa industri atau rantai pasokan mengalami kesulitan mencapai keadaan integrasi internal. Bagaimana perusahaan dan rantai pasokan tahu kapan mereka telah bergerak melampaui integrasi fungsional dan mencapai internal integrasi? Bisakah konsep dan keadaan integrasi internal ditunjukkan dengan tepat dan dengan demikian didefinisikan? Melihat teori SCM atau logistik yang ada tentang integrasi internal, apakah ada elemen khusus yang harus ada agar dapat mengatakan ini dia? Selanjutnya ada manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan adalah pengelolaan berbagai hubungan di seluruh rantai pasokan. Konsep ini diperkenalkan ke dalam dunia industri pada awal 1980-an oleh para konsultan, tetapi pertama kali dilihat oleh akademisi dan praktisi tidak sepenuhnya berbeda dari manajemen logistik kontemporer. Menurut Lambert dan Cooper, untuk membuat SCM berhasil, seluruh perusahaan harus memiliki integrasi lintas fungsional dan SCM semakin dikenal sebagai pengelolaan berbagai hubungan di seluruh rantai pasokan. Adapun 9 komponen penting dalam SCM yang pertama, perencanaan dan pengendalian, struktur kerja, struktur organisasi, struktur fasilitas aliran produk, struktur fasilitas arus informasi, metode manajemen, kekuasaan dan struktur kepemimpinan, struktur risiko dan imbalan, budaya dan sikap.
Hallendas et al. Menyajikan 4 perspektif tentang keterkaitan logistik SCM, pelabelan ulang tradisionalis, unionis, dan interseksionalis. Penggambaran logistik yang jelas dari SCM hilang, karena logistik dinyatakan sebagai pasokan, pengelolaan bahan, dan distribusi menyangkut aliran fisik dan informasi seperti halnya SCM. Tetapi dibedakan dari SCM oleh mitra logistik yang dilihat sebagai terfragmentasi unit, bukan satu rantai utuh, berfokus pada sistem operasional daripada proses perencanaan strategis, berurusan dengan inventaris dengan cara yang sangat berbeda dan bertindak secara terpisah untuk masing-masing komponen, di mana SCM berfokus pada penggunaan sistem informasi terintegrasi yang ditangguhkan di seluruh rantai pasokan. Selanjutnya ada supply chain management, ada beberapa jenis nilai yang dapat direalisasikan oleh mereka yang berpartisipasi dalam rantai pasokan yang dirancang dengan baik, peningkatan kualitas kontrol dalam rantai, mempersingkat siklus pesanan ke pengirim, mengurangi kerugian produk selama penyimpanan dan transportasi, dan meningkatkan efisiensi transfer pengetahuan. Kinerja SC yang unggul tidak hanya memfasilitasi perputaran persediaan yang efisien, meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, dan meningkatkan uang tunai, tetapi juga menguntungkan investor, karyawan, dan pelanggan. Tahap pertama, perkembangan melibatkan pengintegrasian transportasi dan pergudangan yang disebut distribusi fisik. Tahap kedua adalah bernama logistik, di mana pengadaan, manufaktur, dan manajemen pesanan fungsi ditambahkan ke SCM. Cakupan pada tahap ketiga berubah menjadi SCM terintegrasi, di mana pemasok dan pelanggan menjadi bagian dari ruang lingkup. Yang keempat, tahap bernama SCM super, melibatkan fungsi lebih jauh seperti pemasaran, produk development, dan layanan pelanggan. Selanjutnya ada supply chain operation reference, dikembangkan oleh supply chain konsulsil dan merupakan metode perbandingan dalam SCM. Ada 4 kategori. Tingkat pertama yang disebut proses terputus dicirikan oleh proses independen yang terlibat dalam strategi fungsional atau silo dengan kurangnya proses dan pengukuran SCM yang jelas, atau kemudian pengukuran tidak selaras dengan perusahaan atau unit lainnya. Karena sifat fungsional dari level ini ada tingkat integrasi yang rendah atau tidak sama sekali. Tingkat 2 disebut integrasi internal dan dicirikan oleh organisasi fungsional dan tingkat integrasinya tinggi. Ada penggunaan center planning, forecast, dan replenishment, atau metode peramalan umum lainnya, dan keputusan dibuat dalam area fungsional utama yang terintegrasi seperti penjualan, manufaktur, dan logistik. Tingkat ketiga dikenal sebagai integrasi antara perusahaan dan integrasi eksternal terbatas. Level ini mencakup organisasi lintas fungsi yang melibatkan pemasok utama dan pelanggan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Pada titik ini, keputusan dioptimalkan di seluruh rantai pasokan internal dengan menggunakan proses canggih yang melibatkan semua organisasi internal yang relevan dalam rantai pasokan. Level tertinggi, level 4, dikenal dengan nama integrasi multiperusahaan. Pada tahap integratif ini, proses multiperusahaan digunakan bersama dengan tujuan bisnis umum, dan ada pengetahuan luas tentang lingkungan bisnis pemasok dan pelanggan. Tingkat ini adalah di mana organisasi bekerja sebagai satu perusahaan virtual dengan kolaborasi di seluruh rantai pasokan. Ada layanan utama dan tujuan keuangan baik secara internal maupun eksternal, dan ada langkah-langkah yang menghubungkan hasil rantai pasokan langsung dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada penerapan SCM. Pertama-tama membutuhkan adanya supply chain orientation atau SCO yang merupakan filosofi manajemen. Harus ada pengakuan dua arah dan tidak hanya melihat ke satu arah saja. Meskipun demikian, SCO diperlukan oleh beberapa atau semua anggota seluruh rantai pasokan. Jika akan diimplementasikan, implementasi SCM integrasi proses bisnis hanya akan berhasil jika masuk akal bagi mereka yang terlibat. Pada akhirnya, rantai pasokan terbaik memiliki pendekatan win-win yang dimasukkan ke dalamnya. Fasilitator dan kendala penerapan SCM. Halldorson et al. Menemukan bahwa baik manajer Amerika maupun Skandinavia menilai dukungan manajemen puncak sebagai fasilitator terpenting implementasi SCM. Masalah organisasi seperti restrukturisasi organisasi dilihat oleh kedua kelompok sebagai fasilitator SCM terkemuka bersama-sama. Kedua kelompok menilai masalah organisasi silo fungsional sebagai penghalang terkuat untuk implementasi SCM. Integrasi adalah komponen kunci SCM dan mengacu pada
menghubungkan fungsi bisnis utama dan proses bisnis di dalam dan di seluruh perusahaan ke dalam model bisnis yang kohesif dan berkinerja tinggi. Carter et al. Mengidentifikasi 14 tantangan utama dalam studi mereka yang harus dipenuhi untuk mendapatkan integrasi rantai pasokan yang sebenarnya. Yang pertama, menemukan visi hasil keuangan dan non-keuangan untuk meningkatkan integrasi rantai pasokan, mengembangkan elemen yang mendukung visi organisasi dan budaya. Organisasi harus mengembangkan customer-centric metric, mengembangkan beberapa rantai pasok, rantai baik untuk segmen atau pelanggan, memposisikan pekerjaan sebagai global dan dengan benar menerapkan orientasi rantai pasokan ke dalam keputusan desain produk dan layanan, menjadikan sumber sebagai prioritas tingkat bersama. Fokus dan tetap konsisten dalam hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Sebuah perusahaan kemudian harus membuat proses penjualan operasi yang efisien, mengembangkan database di mana data dan informasi valid dan dapat diandalkan, mengembangkan kemampuan dan alat untuk mendukung keputusan dalam lingkungan yang lebih kompleks dan berisiko, membangun kepercayaan dalam dan di seluruh organisasi dalam rantai pasokan, berbagai risiko secara adil di antara para mitra dalam rantai pasokan, datang dengan berbagai hadiah secara adil di antara mitra rantai pasokan. Li dan Wang mengidentifikasi 4 dimensi utama integrasi rantai pasokan. Keempat dimensi tersebut meningkat menurut derajat integrasi koordinasi. Dimensi pertama, datang integrasi informasi yang berfokus pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi tindakan dan kinerja anggota lain dalam rantai pasokan. Dimensi kedua disebut sinkronisasi perencanaan, di mana peningkatan koordinasi dan integrasi sekarang dinyatakan melalui pengenalan produk, perakiraan, koordinasi pengisian ulang melalui desain dan eksekusi bersama. Dimensi ketiga disebut koordinasi alur kerja, yang berfokus pada bagaimana menggunakan informasi. Alur kerja disederhanakan dan diotomatisasi melalui informasi yang dibagikan. Dimensi keempat dikenal sebagai model bisnis baru, di mana pendekatan baru untuk menjalankan bisnis ditemukan. Selanjutnya ada jenis integrasi. Faucett dan Magnan menyajikan 4 jenis integrasi utama. Yang pertama, integrasi proses lintas fungsi internal inti dari inisiatif SC. Contoh proses lintas fungsi adalah pemenuhan pemesanan pelanggan, tugas keseluruhan. Kedua, integrasi ke belakang pemasok lapis pertama. Keadaan ini adalah bentuk yang paling umum menurut Faucett dan Magnan. Ketiga, integrasi ke depan pelanggan tingkat pertama. Keempat, integrasi mundur atau maju lengkap. Pemasok-pemasok ke pelanggan ini sangat jarang dan lebih ideal teoretis daripada kenyataan. Ada penggeseran struktur organisasi. Membentuk interaksi antara orang-orang dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi yang salah dapat menghambat kolaborasi yang dibutuhkan untuk penyelarasan. Berikut aliran proses dari sebuah organisasi yang bekerja dalam bentuk matriks. Hanya blok bangunan integrasi 101. Ayers mengacu pada Lee yang mengatakan bahwa ada 3 komponen SCI. Yang pertama adalah berbagai informasi dan pengetahuan seperti perakiraan untuk mengkoordinasikan tindakan di antara mitra rantai pasokan. Keterkaitan organisasi mengacu pada sarana komunikasi seperti pertemuan atau EDI antarmuka data elektronik. Koordinasi adalah tentang sumber daya, pekerjaan, dan hak keputusan dalam rantai pasokan. Kemudian ada Stan yang mendefinisikan 6 komponen integrasi SC, seperti pengembangan standar layanan pelanggan, pemilihan moda transportasi, penentuan jumlah dan lokasi fasilitas pergudangan yang optimal, pengaturan manajemen persediaan dan prosedur pengendalian, penentuan penjadwalan produksi melibatkan jumlah dan jenis produk jadi yang akan diproduksi, dan desain pemrosesan pemesanan dan sistem informasi. Integrasi fungsional. Struktur silo ini adalah metafora yang diadopsi dari apa yang disebut sebagai metalitas silo, di mana interaksi dan aktivitas dikoordinasikan dalam silo daripada sebagai proses yang memperluas seluruh rantai. Metalitas silo ini merupakan penghalang fungsional untuk integrasi dan kolaborasi di SCM. Berikut struktur organisasi berbasis silo tradisional diadaptasi dari Stan et al. Struktur fungsional dapat menciptakan penghalang untuk integrasi karena mereka silo fungsional dan terfokus ke dalam lembaran kekuasaan di bagian atas. Setiap fungsi berjuang untuk tidak kehilangan basis kekuatan mereka. Struktur ini tidak berorientasi pada proses karena dengan silo fungsional ada pemahaman umum tentang representasi masing-masing fungsi seperti pemasaran dan manufaktur.
Selanjutnya, integrasi internal. Integrasi internal adalah menangkap nilai dari informasi awal. Dampak positif internal yang paling banyak disebutkan integrasi adalah penyelarasan proses batin. Dampak positif lainnya hampir tidak ada disebutkan. Oke, selanjutnya itu adalah tinjauan empiris. Keindikasi survei diberikan oleh 10 jawaban yang dikumpulkan dari populasi 48 orang yang diidentifikasikan dan termasuk dalam populasi saat ini. Nah, ini memberikan tingkat jawaban sebesar 20,83%. Itu ada mendefinisikan integrasi internal, mendefinisikan batas-batas integrasi internal, dapatkah integrasi internal itu direncanakan secara strategis, dan elemen hadir dalam keadaan integrasi internal. Oke, selanjutnya itu ada komentar pada survei. Dari 1.7 responden itu prosedur perencanaan dan pengendalian terpadu dan pertukaran informasi lintas fungsi. 2.6 responden itu adalah sistem TI internal bersama dan kegiatan yang dikolaborasikan dan dikoordinasikan. 3.5 itu 5 responden kerangka berpikir kolaboratif dan terkoordinasi di seluruh tingkat dan fungsi utama. 4.4 responden itu terdapat hubungan manajemen lintas fungsi internal, proses lintas fungsi, dan pemahaman proses internal di seluruh tingkatan dan fungsi. 5.3 responden itu muncul integrasi lintas fungsi, kerangka berpikir yang berkolaboratif dan terkoordinasi di semua tingkatan dan fungsi. Yang 6.2 responden itu terdapat struktur kepemimpinan atau kekuatan internal yang berkolaborasi antar fungsi. Risiko dan manfaat yang dibagi secara internal, adopsi budaya dan singkat kerja tunggal, fokus pada proses bisnis utama internal, dan kesederhanaan dalam prosedur dan struktur. 7.1 responden itu adalah struktur organisasi yang terintegrasi, pengumpulan sumber daya secara internal, dan orientasi rantai pasokan. Yang ke-8 itu tanpa responden, terdapat struktur fasilitas aliran produktivitas internal, fokus pada semua proses internal, organisasi fungsional, integrasi eksternal terbatas yang dimasukkan ke dalam proses, dan prosedur fungsional tetap dalam prosedur lintas fungsi. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada analisis. Nah, yang pertama itu ada pengantar analisis. Analisis dibangun dengan cara sebagai berikut. Fokus terletak pada menjawab penelitian pertanyaan dengan membangun kerangka batas, integrasi internal dengan membangun ini kerangka domain atau batas dari integrasi internal didefinisikan dan karenanya negaranya. Hal ini dilakukan dengan membangun batas dalam 4 tahap yang disebut keadaan dimulai dari basis keadaan SCM. Basis ini dibentuk oleh SCM karena merupakan inti paling umum dari integrasi internal. Integrasi internal adalah bentuk khusus SCM dan karenanya harus memiliki beberapa atribut yang sama dengan SCM. Selanjutnya itu ada konstruksi pangkalan atau negara SCM. Untuk mendefinisikan integrasi internal, pertama-tama seorang harus menentukan basisnya asalnya, yaitu untuk menentukan status SCM. Hal ini dilakukan melalui fokus pada tinjauan literatur. Paling mudah adalah dengan melihat ruang lingkup SCM, tetapi konsentrasikan ke perusahaan dan bukan ke seluruh rantai pasokan sebagaimananya dinyatakan dalam pengantar tesis. Setiap SCM internal akan berfungsi sebagai skala mikro dari keseluruhan pasokan rantai SCM. Artinya di sini demikian kata-katanya disesuaikan dengan perusahaan tersendiri. Nah, selanjutnya itu ada mengetahui ruang lingkup. Sekarang dapat melihat esensi umum dari SCM, sifat-sifat yang selalu juga akan hadir dalam skala mikro ini, yang antara lain didukung oleh konsep Evans, pelanggan internal, yaitu bahwa setiap departemen memasok ke departemen lainnya, yang kemudian sebagai pelanggan. Spence mendukung bahwa SCM memiliki proses lintas fungsi dan Faychit dan Magnan setuju dengan integrasi proses lintas fungsi. Chandra dan Grabis mengatakan berisi hubungan entitas dan manajemen dari 4 aliran yang berbeda atau produk, layanan tunai, dan informasi.
serta menyelaraskan tujuan strategi dari kebijakan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada konstruksi pangkalan atau negara SCM. Di sini ada beberapa strukturnya, yaitu ada inti SCM, lingkup SCM, esensi SCM. Nah, di sini esensi SCM itu bagi mentors adalah koordinasi fungsi, sedangkan Haldorson itu menuntut koordinasi kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada membangun tingkat 2, yaitu negara SCI. Menurut Shen et al. Atau Landry, keadaan ini sangat penting karena merupakan komponen kunci dari SCM. Keadaan ini dibangun dengan menjawab pertanyaan penelitian pertama, apa itu yang dimaksud dengan integrasi? Integrasi dapat mencakup seluruh rantai pasokan atau hanya menyangkut suatu perusahaan saja kepada Spence dan Chen DDK atau Landry. Tetapi Gatorna dan Walters mengatakan integrasi hanya terjadi antara mitra rantai pasokan. Perusahaan yang dapat mengintegrasikan bisnis utama, kerangka kerja, hal ini dilakukan dengan membagi persegi ruang lingkup dan hubungan menjadi satu dan teknologi integrasi sistem TI. Selanjutnya itu ada membangun level 3, yaitu integration crushed di SCM. Pada titik inilah dalam kerangka batas terlihat keterpisahan dari atribut umum SCM dan SCI untuk mempersempit kerangka menuju integrasi internal. Nah, tingkat ketiga ini dikenal sebagai perempatan integrasi di SCM. Di sinilah keduanya jalan integrasi yang dapat dicapai perusahaan untuk dan merencanakan stand yang dilihat. Inti dari level ini adalah untuk menempatkan integrasi internal dalam konteks integrasi dan cara mereka menjadi dapat dicapai oleh organisasi. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi internal memegang kehadiran sederhana di pasar yang kompetitif saat ini. Nah, tetapi oleh melihat bagaimana itu dibangun, mungkin ada pemahaman yang lebih baik tentang apa yang internal sanarkan kepada integrasi. Tesis ini telah melakukan upaya tersebut dengan menyusun sebuah indikatif kerangka batas untuk integrasi internal sehingga dapat mendefinisikannya dengan baik. Nah, kesimpulannya dari semua materi tersebut, di sini apa yang dapat dikatakan tentang integrasi internal adalah juga lebih kompleks daripada apa yang awalnya dipikirkan pada awal penelitian ini. Ahli-ahli yang menentukan lebih jawaban langsung dalam literatur ini dan praktik tersebut, integrasi internal harus dicari ketidakjelasan atau kontradiksi yang ada dalam informasi baru. Karakteristik dari SCM ini perlu diubah, mungkin sulit untuk menentukan definisi yang lebih kaku atau mungkin terbukti lebih mudah seiring berjalannya waktu, tetapi meskipun ketidakjelasan itu dapat berarti varian yang tersedia mengenai SCM dan integrasi rantai pasokan, ia juga menawarkan dunia kebingungan. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, sekian pemaparan materi dari kami dan terima kasih. Bye-bye.